Kembali lagi di channel ini dan kali ini akan saya bahas yaitu gimana sih cara pinjam di Alobank. Dari kalian semua pasti banyak yang bertanya-tanya ya. Apakah bisa sih pinjam uang di Alobank? Nah, ini yang masih belum pada tahu ya bahwasanya untuk cara pinjam di Alobank itu bisa banget, sangat-sangat bisa. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi ya sobat ya. Yang mana kalau kalian nanti kepo untuk gimana cara daftarnya, persyaratannya apa saja, apakah serumit yang dibayangkan? Enggak. Yuk langsung aja kita bahas tuntas cara untuk daftar ya pinjaman di Alobank. Yang pertama untuk kalian semua, nih yang saya harus berikan contoh nih ya. Untuk tutorial pertama, yang belum punya ya silakan daftar dulu Alobank untuk proses pembukaan tabungannya secara online enak ya. Untuk nantinya kalian bisa lakukan pinjaman, itu persyaratan pertama. Kalau kalian nggak punya Alobank, jangan berharap untuk bisa lakukan pinjaman. Karena pencairannya langsung masuk ke rekening Alobank, nggak ditransfer ke rekening lain, nggak. Ini kan kita lebih ke fokus dalam satu pinjaman di sebuah perbankan ya. Kalau semisal kalian itu minjam di sebuah platform lain atau aplikasi pinjol yang lain lah ya, kalian bisa pilih rekening semau kalian yang ingin dicairkan. Misal, saya pinjam di aplikasi A misalnya. Nah, di aplikasi A itu kalian di ACC untuk pinjamannya. Nah, setelah itu kalian pilih rekening. Ya, rekening mana yang ingin kalian masukkan untuk diterima dana pencairannya tadi. Seperti itu ya, paham? Oke, setelah nanti kalian ketemu untuk aplikasi Alobank-nya, silakan install dan download. Setelah nanti berhasil, klik langsung buka saja aplikasi Alobank-nya. Kalau masalah pendaftaran dari pembukaan rekening Alobank, saya nggak akan jelaskan sampai tuntas ya tentunya. Wah, ini gambar pun nggak ada soalnya, saya rasa ini. Karena pengalaman saya pas saya buka Alobank itu nextnya nggak akan ada gambar karena itu privasi mungkin ya, jadi pihak bank juga sensor untuk screenshot dan layar direkam itu nggak bisa. Makanya konten kreator seperti saya ini kalau ada kendala seperti ini susahnya ya ini, kalau nggak mau ya sistemnya adalah kita ambil dari HP yang kedua, jadi sistemnya adalah kita rekam dari kamera HP. Kalau ini kan langsung layar, jadi mau tidak mau persyaratan dari aplikasi itu mau direkam atau tidak itu tertera nantinya di layar HP. Ya kalau memang diizinkan ya ada gambarnya, nggak ada ya berarti nggak diizinkan gitu ya. Paham ya? Next lagi di sini lanjut lagi kita klik buat akun. Ya ini kayaknya sudah nggak ada gambarnya. Jadi silakan kalian isi form ya sesuai perintahnya. Nama lengkap, pekerjaan, tempat tanggal lahir, bla bla bla. Ya tinggal kalian lakukan pengisian, itu mudah sekali. Karena kalau masalah pendaftaran ini kayaknya sangatlah simpel. Nextnya adalah saya akan jelaskan untuk kalian ya gimana sih cara daftarnya. Oke, untuk setelah nantinya kalian berhasil login di Alobank ya, nanti ada fitur yang dimana di situ fiturnya biasanya bernama Pay Later. Nah, itu kalian yang masih belum tahu ya. Segi Pay Later itu adalah sebuah pinjaman ya, Pay Later yang kalian bisa gunakan pengganti saldo utama kalian. Jadi sistemnya pinjaman juga. Ya, yang mana pinjaman Pay Later ini yang kalian pasti masih bimbang ya. Pay Later ini adalah sebuah pinjaman yang disediakan oleh aplikasi Alobank yang nantinya sistemnya kredit. Kalau semisal kalian itu pulang minjam di sekian juta misal ya kan, nah kalian gunakan sekian juta ya, setelah itu nanti kalian bisa pulangkan di 1 bulan ke depan. Ya seperti itulah gampangannya, atau beberapa jangka waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi kalian kalaupun nanti di ACC pendaftarannya untuk apa namanya tadi, Pay Later ya, Pay Later ini tadi ya, berarti kalian ada kesempatan untuk bisa menggunakannya ya. Nah, kalau dari segi pinjaman cash atau uang langsung nih yang masih belum kalian tahu ya. Kalau pinjaman cash itu tidak ada fitur di dalam Alobank, yang ada hanya pinjaman yang dari segi Pay Later-nya. Kalau cash uang langsung itu nantinya kalian bisa datang ke kantor dari Alobank, Bank Alobank ini tadi ya. Jadi kalian bisa tanya ke bagian customer service atau ke bagian satpam dulu deh untuk pertama kali ya. Nah, setelah itu kalian minta ke pihak dari customer service atau dari satpam untuk bilang, Pak, saya ingin mengajukan pinjaman di Alobank. Apa sih persyaratannya? Itu nanti ada di situ. Tapi kalau dari Pay Later persyaratannya nggak ada selain eKTP aja. Dan limit yang bisa kalian dapatkan kalau Pay Later itu bisa beragam dan tidak bisa saya tentukan. Ya, itu hanya pihak dari Alobank sendiri yang bisa mencairkan berapa limit yang sesuai di akun kalian. Ya, jadi kalau saya gambarkan aja deh, ini saya contohkan kecil aja untuk kalian semua biar nanti itu tidak bingung untuk gimana sih untuk persyaratan pencairannya itu dan lain sebagainya. Jadi ACC atau tidak itu tergantung data kalian. Wow, itu penting banget itu. Kalau semisal kalian itu pernah galbay di sebuah platform atau perusahaan yang menyediakan pinjaman ya, dan sudah terawasi di Badan Pengawasan OJK, itu sudah tercantum rapi nama kalian di situ. Jadi kalau kalian semisal di sebuah perusahaan itu pernah galbay ya, pernah gagal bayar, maksud saya seperti itu, ya kalian akan kena blacklist dan tidak akan pernah bisa mengajukan pinjaman dimanapun itu. Garis bawah ya, tidak akan bisa melakukan pinjaman di garis manapun itu, di perusahaan manapun itu garis bawah ya. Jadi kalau
kalian misal ya melakukan pinjaman di sebuah aplikasi A. Wah, saya pernah gagal ini. Nah, ya udah, untuk ngajuin pinjaman pun secara uang cash, ya, pinjaman cash maksud saya tadi, ataupun pay letternya, itu tidak akan pernah di ACC. Jadi kalau menanyakan apakah bisa, bisa, semuanya bisa. Mayoritas perbankan itu bisa, sobat ya, untuk mengajukan pinjaman, sangat bisa. Yang pertama ada segi dari tabungannya itu sudah paling fenomenal. Yang kedua yaitu dari segi depositonya, ya, atau investasi. Yang ketiga itu dari segi apa? Dari segi pinjamannya. Jadi sebuah bank itu sebenarnya ada untuk pinjamannya. Jadi tergantung kalian aja, kalian mau minat yang bagaimana ya. Kalau kartu kredit, ya bank itu juga menyediakan kartu kredit juga. Pokoknya dari pay letter, kartu kredit, pinjaman cash, uang langsung ya itu ada semua. Ya, jadi perbankan itu lengkap sebenarnya. Tapi ya memang mungkin bisa dibilang tidak semua perbankan, ya mungkin ada sebagian. Tapi mayoritas itu sudah menyediakan, termasuk Alobank juga. Ya, jadi di sini saya hanya menjelaskan, jadi kalau kalian ingin membutuhkan pinjaman secara cash tunai, kalian bisa datang ke kantor dari Alobank. Mungkin kantor cabang kalau ada, search aja di Google, kalaupun ada. Yang kedua, kalau pay letter kalian bisa mengajukan secara mandiri melalui aplikasi Alobank atau mobile bankingnya. Itu lebih mudah, lebih enak aja untuk kalian nanti jalankan pendaftarannya melalui aplikasi untuk segi pay letter. Pay letter bisa ditarik gak bang? Pay letter nggak bisa dong. Pay letter nggak bisa ditarik. Yang bisa ditarik pinjaman tunai ya, atau pinjaman langsung cair ke rekening kalian seperti itu. Dan tentunya rekening juga akan cairnya ke Alobank karena ini pinjaman dari Bank Alobank ya. Paham ya? Oke sobat, mungkin video sampai di sini dulu ya. Thanks.